merasa alim, banyak orang penuntut ilmu, para dai terjatuh dalam jebakan yang satu ini. Jebakan yang terjadi dan jebakan ini sangat viral, ya, endemik di zaman kita sekarang. Apa kira-kira? Jebakan para penuntut ilmu dari sisi pintu at-tahdzir. Tahdzir, ini jebakan iblis. Pintu yang paling banyak. Ya. Baru hijrah sudah berani mentahdzir ustadznya. Baru hijrah sudah nggak mau salam-salaman, bahkan membuang muka, membuang ludah di depan saudaranya. Baru ngaji, tetangganya sudah dijauhi, bukan golongan kita. Sebagaimana disebutkan oleh akhuna sebelumnya, bahkan sebagian orang komunitas tertentu kalau sama golongannya tolong menolongnya sangat tinggi, ta'awunnya tinggi, tenaga, uang, semua diserahkan. Tatkala di luar golongannya tidak mau tolong menolong, ya, nggak mau salam-salaman. Talbis iblis apa bukan? Jebakan iblis. Nggak disebutkan di kitab. Disebutkan sama apa? Sama pelaku nyata. Nah, rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya tahdzir ini betul-betul jebakan yang dahsyat untuk orang-orang penuntut ilmu. Terjadi pada siapa saja pintu ini. Bukan hanya golongan A, tapi B, C, D sama. Mau golongannya fulan, hakikatnya sama. Loh kok sama? Loh ini fulan lagi mentahdir, dibalas mentahdir. Apa bedanya? Ya, cakar-cakaran, jeruk minum jeruk. Tahdir mentahdir. Makanya intinya kalau antum mencela orang yang mentahdir, antum juga masuk jebakan iblis. Nah, hati-hati rahimani wa rahimakumullah, kata ulama salaf, at-tahdzir babuhu dayyiq, la tatawassa' alaih. Idza tawassa'tum alaih satadkhul fil ghiba wan namimah was sab wasyatm wa intihakil a'rad. Tahdzir itu pintunya kecil. Jangan kalian melebarkan pintu yang kecil ini. Kalau kalian melebarkan pintu yang kecil, kalian akan terjerumus dalam celaan, makian, ghibah, namimah, mencabik-cabik kehormatan saudaranya. Terjadi apa enggak terjadi? Terjadi. Ya. Kalau saudaranya mentahdir, jangan balas tahdir. Jangan dirasani pula. Khallu, ya. Biarkan. Khallu ala sabilihim. Nanti apa? Ruddat bidha'atuhum. Tahdirnya mereka balik kepada mereka. Nah, kaidah berikutnya perlu diketahui, tahdir itu sebagai obat, lil ilaj. Lihat maslahatnya. Kalau tahdir dengan tahdir, orang yang ditahdir itu sembuh dengan penyakitnya, dengan obat, melalui obat ini, dengan perantara obat ini, pakai tahdir ini. Kalau pakai tahdir yang dia kedudukannya sebagai obat, diberikan terapinya kepada orang yang dimaukan, tambah sakit, ya jangan dipakai. Tambah jauh dari Allah, jangan dipakai. Kita sepakat, tahdir adalah manhajnya Rasulullah. Manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat. Tapi apa? Syariat Allah selalu di tengah. Bainal ghali wal jafi, bainal ifrat wat tafrit, antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri. Ekstrem kanan siapa? Tahdirnya asywa'i. Tahdirnya enggak pandang bulu, mau bulu monyet, bulu kucing, bulu ayam, enggak pandang. Pokoknya semua ditahdir, enggak diteliti kebenarannya apa enggaknya. Yang ngikuti pengikutnya dengan apa yang diucapkan para dai-dai yang masuk dalam jebakan iblis. Yang ekstrem kiri sama sekali alergi dengan tahdir. Makanya di tengah-tengah. Nah, harus adil, insaf. Ya. Dan perlu diketahui pula bahwasannya kalau Anda terjatuh dalam jebakan ini
dan Anda nggak tahu ilmunya, Anda praktekin, ingat yang ditahdir orangnya sudah mati. Antum, naudzubillah, bukan kita. Ada si fulan mentahdir orang yang sudah mati. Coba, bagaimana pertanggungjawaban di sisi Allah? Ada si fulan masih hidup, ditahdir, kemudian mati, belum minta maaf kalau ternyata tuduhannya nggak benar. Yang lebih ngeri lagi, yang biasa mentahdir mati. Naudzubillah. Dosanya kebayang kayak apa? Ya. Man qala li akhihi ya kafir ara ilaihi. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, maka istilah kafir balik kepada dia. Sama kalau Anda mengatakan kepada saudara Anda ya hizbi, ya ahlul bid'ah, istilah itu balik kepada dia. Subhanallah. Hati-hati ya. Ini jebakan yang lagi viral zaman sekarang. Ya, apalagi ada media maya, rame sekali. Ya, jangan suka komen media maya. Tutup mulut, zaman fitnah. Ya, orang yang paling pintar jaga mulut paling selamat. Ya. Dan sebagaimana dikatakan Umar bin Abdul Aziz juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang semisal dengannya, kata Umar, innama kana afsaduhu fi amrihi akthar min islahihi. Sesungguhnya hal ini itu kerusakannya lebih banyak ditimbulkan daripada perbaikan yang dimaukan. Efek tahdir, coba dibanding kebaikan sama kerusakannya, banyak apanya? Banyak rosaknya. Ini takkid. Kalau rusak bahasa Indonesia biar Madura rosak ada. Pakai tasdid ros, pakai tasdid sa gitu ya. Rosak ada. Rahimana wa rahimakumullah, semoga Allah jaga kita dari jebakan yang satu ini. Kalau kita baru menuntut ilmu, ya, biasanya penyakit nomor satu adalah paling merasa benar sendiri. Mentang-mentang banyak menghadiri majelis taklim, mentang-mentang banyak hafal Al-Quran, mentang-mentang banyak hafal hadis, yang selain golongannya dientengkan, yang hafalannya lebih sedikit dientengkan. Dia merasa paling benar sendiri. Na'udzubillah. Nah, ini jebakan yang paling dahsyat dan terjadi pada terkadang kita sendiri dan saudara kita. Saling mengingatkan, makanya kalau ada orang sibuk bicara tahdir, udah hentikan, udah cukup ya akhi, nggak nambah keimanan kita. Ya, bicara yang lain aja. Ya. Kemudian tahdir ini masuk dalam jebakan iblis, masuk dari pintu al-ghulu, ekstrim dalam tahdir. Ya, namanya ekstrim ini ekstrim ke kanan nih. Ya. Padahal Nabi SAW sudah bersabda, halakal mutanatti'un, berkata 3 kali, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang gulu, celakalah orang yang gulu, celakalah orang yang gulu. Lihat orang yang suka tahdir, siapa yang mentahdir mereka? Umat mentahdir balik, orang awam mentahdir balik. Dakwah seperti ini gak diterima di tengah masyarakat. Nah, kata Rasulullah juga dalam sabdanya, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati kalian dari ekstrem. Ya. Karena umat-umat sebelum kalian itu celaka gara-gara ekstrem. Ya. Mau ekstrem kanan, tahdirnya keterlaluan, mau ekstrem kiri yang meninggalkan tahdir keterlaluan, tetap di tengah, ada porsinya. Itu pun bukan semua orang, tapi orang-orang yang punya ilmu. Jangan diperintah orang nggak tahu apa-apa. Kenapa kamu nggak mentahdir fulan, nggak ikut mentahdir fulan? Orang nggak tahu apa-apa suruh ikut mentahdir, kan lucu, ya? Dipaksa. Nah, dan juga
Nabi bersabda, "Inna ad-dina yusrun wala yushad ad-dina ahadun illa ghalabah." Ya. Agama Allah itu mudah sesungguhnya. Ya. Barang siapa yang dia hulu dakwahnya terlalu keras dalam segala hal, tidaklah kecuali dia pasti kalah sendiri. Nah, ini yang pertama, terjatuhnya kaum muslimin dalam bab yang lagi viral dibahas di zaman sekarang. Ibnul Jauzi tidak membahas, tapi perlu kita bahas pintu yang satu ini. Merasa dirinya paling benar, ya. Ini adalah jebakan iblis untuk orang yang menuntut ilmu, ya. Untuk orang yang menuntut ilmu. Banyak para penuntut ilmu zaman sekarang, banyak. Tidak seperti zaman dahulu. Para ustadz zaman sekarang banyak. Para syekh zaman sekarang banyak. Tapi yang Allah berikan taufik untuk diberikan hikmah dalam dakwah ini sedikit, ya. Karena dakwah itu perlu hikmah. Nah,